Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi yang keenam yaitu tentang analisis of varian. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ANOVA, ini singkatan dari ANOVA ya. Kalau ada ANOVA berarti itu adalah analisis of varian. Ada juga yang menulis bahwa penulisan ANOVA itu adalah ANAVA gitu. Jadi kalau ada nulisnya ANAVA. Nah, berarti ini juga sama kalau ada ANAPA dengan ANOPA itu sama. Kalau ANOPA dibacanya analysis of variance, sedangkan kalau ANAPA ini dalam konteks bahasa Indonesia ya. ANAVA itu adalah analisis varian. Kalau misalkan ANOVA berarti dalam konteks bahasa Inggris gitu ya, analisis of varian. Nah, apa sih sebenarnya ketika kita bicara tentang ANOVA ini, ANOVA itu, jadi ANOVA itu atau analisis of variance itu adalah metode yang digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata. Jadi kita akan menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari tiga populasi atau lebih. Karena begini, kalau kita bicara tentang ANOVA, sebenarnya ini mirip sekali logikanya itu adalah dengan uji T dua sampel. Jadi kalau uji T dua sampel, kita itu kan memiliki dua sampel ya, misalkan antara pria dan wanita, kemudian dalam suatu variabel, misalkan interval rasio, misalkan gitu ya. Ketika kita membandingkan dua sampel kemarin untuk uji T itu, misalkan antara pria dan wanita itu kita akan melihat dari aspek pendapatannya. Maka kita akan mencari rata-rata untuk tiap grup, baik pria maupun wanita. Kemudian kita hitung statistik ujinya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah dua grup itu berbeda secara signifikan atau sama begitu ya. Satu dengan yang lainnya gitu. Sehingga kita akan tahu nih berapa perbedaan pendapatan, apakah misalkan pria itu lebih besar atau lebih banyak secara signifikan dari pendapatan wanita. Apakah tidak terdapat perbedaan yang signifikan? Nah, ini kan menggunakan uji statistik. Itu adalah uji dua sampel atau independen yang digunakan untuk mewakili atau mengecek dua populasi atau populasi-populasi yang diwakilkannya. Nah, uji dua sampel ini bagus digunakan jika kita itu memiliki dua sampel grup. Nah, tetapi bagaimana seringkali kita memiliki lebih dari dua grup. Jadi lebih dari dua sampel grup. Nah, apabila ini terjadi, maka nanti kita bisa melakukan pengukuran menggunakan ANOVA ini begitu. Jadi ANOVA ini untuk mengukur biasanya grupnya itu lebih dari dua. Sebenarnya boleh-boleh saja kita melakukan uji T dengan data yang lebih dari dua begitu. Cuman nanti kita wasting aja, wasting time gitu. Jadi lebih banyak. Nanti ada di sini juga saya akan jelaskan terkait dengan kekurangan dan kelebihan menggunakan kalau misalkan kita punya banyak data tapi menggunakan uji T. Walaupun itu boleh-boleh saja ya. Contohnya misalkan begini. Jadi kalau uji misalkan lebih dari dua grup itu misalkan antara ingin menguji tentang keberagaman agama. Misalkan ada agama Islam, Protestan, Katolik, misalkan ya Hindu, Buddha, kan ada lima berarti ya, atau dan lainnya misalkan seperti itu. Contoh saya ambilnya lima aja lah, lima agama begitu ya. Nanti ini kalau misalkan menggunakan uji T, kita banyak banget nih variabelnya, banyak kali mengerjakannya. Contoh misalkan agama dengan Kristen, nanti kita sorry agama, misalkan Islam dengan Kristen cari perbandingan rata-ratanya. Kemudian Islam dengan Protestan sorry ya dengan Protestan dengan Katolik nanti masing-masing dicek dengan Hindu dengan Buddha misalkan itu dicek perbandingan rata-ratanya. Kemudian juga Protestan dengan Katolik, Protestan dengan Hindu, Protestan dengan Buddha. Wah, ini pasangannya banyak banget gitu. Bisa kita menghasilkan lembaran-lembaran yang banyak sekali pengerjaannya. Maka ketika kita menggunakan ANOVA ini bisa langsung menggunakan cara yang mempermudah begitu pengerjaan. Nanti kita akan mengetahui seberapa apakah ada perbedaan di antara
apa namanya kelimanya atau minimal salah satu aja atau minimal ada dua pasang yang berbeda. Nanti itu akan kita cek menggunakan uji ANAFA ini. Jadi uji ANAFA itu dia itu untuk menguji kesamaan rata-rata dari tiga populasi atau lebih atau menganalisis besarnya varians nanti ya karena ini analisis of varian. Jadi kita akan menganalisis besarnya variasi dari tiap grup sampel dan membandingkannya dengan besaran varian di antara grup-grup sampel itu sendiri. Begitu ya. Nanti ada istilah dengan varians dalam ya, ada istilah dengan varian dalam. Varians dalam itu atau within ya, within varian. Nah, ini varians dalam itu apa? Varians dalam itu adalah besaran homogenitas. Jadi dia itu nanti berbicara tentang besaran. Jadi besaran homogenitas di dalam kategori gitu atau kita akan ngecek nih seberapa similar atau tidak similarnya tiap kasus dalam dengan kasus-kasus lain dalam grup yang sama gitu. Jadi varian dalam disebutnya atau within varian. Kemudian juga ada yang kedua ada within varians antara. Varian antara itu adalah between ya. Between variance. Nah, apa yang dimaksud dengan varian antara? Ini dua istilah ini akan kepakai terus gitu, varian dalam, varian antara. Nah, kalau varian antara itu besaran homogenitas lintas grup-grup. Jadi ini lintas lintas grup. Nah, ini yang nanti yang akan kita bahas. Maksud lintas grup itu seperti apa? Misalkan ada menggunakan itu ANAPA ya ANAPA dua jalur nanti kita akan cek gitu ya karena kan ANAPA itu ada satu jalur ada dua jalur. Nah ini biasanya untuk within antara between varians atau varian antara seperti itu. Nah oke, itu pengantarnya. Nah ini dasar-dasar pengujian. Dasar pengujian dari ANAFA ini sendiri adalah pengambilan keputusannya menggunakan distribusi F gitu ya. Menggunakan distribusi F jadi nanti ada tabelnya juga ada khusus ada distribusi F namanya nanti teman-teman bisa cek untuk tabel distribusi F. Nah sehingga kenapa ini menggunakan uji F karena nanti kita juga kenal bahwa uji ANAPA ini disebut juga dengan uji F begitu ya uji ANAPA itu. Nah, tujuannya apa? Dia itu membandingkan beberapa kelompok sampel dengan satu kali pengujian. Jadi dia membandingkan beberapa kelompok sampel dengan satu kali pengujian. Nah, tadi yang tadi saya sampaikan kalau misalkan ada 5 variabel nih, 5 kelompok misalkan Islam, Kristen, Katolik, misalkan Hindu dan Buddha misalkan seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan atau bisa dicek, bisa dihitung hanya dengan satu kali pengujian saja. Nah, gitu ya dengan ujian apa ini jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi nanti kalau teman-teman punya data nih misalkan ada datanya itu banyak tahun 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, ini cocok sepertinya menggunakan ANAPA kalau kita ingin melihat bagaimana apakah di antara kedua atau 2 tahun di antara tahun mana mereka berbeda atau misalkan di antara kelima tahun ini ternyata perubahannya itu sama saja gitu nggak ada perbedaan. Nah itu bisa dilihat menggunakan ANAFA ini gitu. Nanti juga akan bisa dicek juga sih sebenarnya kalau menggunakan contoh menggunakan SPSS atau dengan yang lainnya apa namanya aplikasi yang lainnya itu akan dicek mana kira-kira di antara data keberapa dan keberapa yang mereka itu adalah berbeda karena kan nanti akan kecek juga gitu. Nah, sehingga di sini kalau misalkan
menggunakan tadi ya uji T atau uji Z itu dikatakan tidak boleh-boleh saja tapi tidak efektif. Kenapa? Karena ini akan memakan waktu cukup lama. Kemudian juga errornya itu akan sangat besar begitu karena kita kan mengerjakan banyak kali begitu ya seperti itu pengerjaannya. Nah, keunggulan dari ANAPA itu pertama dia bisa atau mampu melakukan perbandingan untuk banyak variabel, juga antar replikasi atau pengulangan observasi. Kemudian yang kedua adalah dapat mengurangi sejumlah kesalahan yang mungkin terjadi dalam perhitungan, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ANAPA itu adalah seperti itu. Nah, berikutnya yang kita akan bahas terkait dengan ANAPA, yaitu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita berbicara tentang data yang berdistribusi normal. Misalkan ya pertama itu datanya harus berdistribusi normal. Jadi memang agak sedikit apik ya dalam ANAPA ini. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja kalau untuk data yang tidak berdistribusi normal, tapi memang ini syaratnya dia itu salah satunya berdistribusi normal, kemudian skala pengukurannya minimal itu interval, jadi rasio itu yang diharapkan kalau dalam bentuk rasio. Kemudian variansinya adalah homogen, jadi dicek dulu nanti homogenitas variannya gitu ya. Kemudian pengambilan sampel juga harus dilakukan secara acak gitu ya. Jadi ini asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kalau dua kelompok besar ANOVA biasanya itu ada yang disebut dengan tadi yang saya sampaikan, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Ada one way ANOVA, itu adalah satu arah. Bagaimana atau apa atau kenapa disebut one way ANOVA? Karena memang ini kita mengukur beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari satu variabel bebas gitu ya. Jadi single factor experiment atau complete random design atau CDR seperti itu ya. Ini disebut dengan one way ANOVA. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan two way ANOVA atau dua arah. Ini beberapa kelompok yang dihadapi merupakan pembagian dari beberapa variabel bebas. Atau boleh juga kita katakan two way ANOVA ini adalah factor experiment atau factorial design atau randomized block design gitu seperti itu ya. Ini kalau misalkan one way ANOVA itu seperti tadi contohnya itu misalkan eh, agama misalkan ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada misalkan Katolik, Hindu, dan Buddha. Misalkan datanya berapa, ada apa saja. Nah, seperti itu. Ini one way. Kalau two way biasanya nanti di sini ada kategorik lagi. Misalkan ada usia, misalkan seperti itu ya. Kelompok usia, misalkan anak-anak, misalkan ya remaja atau misalkan remaja, dewasa gitu ya atau manula di sini. Jadi nanti dikategorikan lagi ini ada kategori yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini two way ANOVA biasanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dia juga metode ANAPA ini merupakan metode yang menguji hipotesis rata-rata beberapa sampel bila pada setiap sampelnya hanya terdiri dari satu kategori. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan menggunakan sampel acak berukuran L diambil masing-masing dari K populasi, gitu ya. Oke, nah ini dekomposisi varians dapat dijabarkan nanti yang terakhir kalau kita bicara tentang varian itu ada yang disebut dengan SST. Apa itu SST? SST itu adalah singkatan lah ya dari sum of square total. Jadi sum of square total. Apa itu SST? SST itu sum of square total atau bisa didefinisikan sebagai jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat total yang mengukur variabel total data gitu ya atau total deviasi nilai observasi dari rata-rata keseluruhan. Ini yang disebut dengan SST.
gitu ya. Maka biasanya SST ini ada rumusnya ya. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan kalau rumus dari SST itu bisa menggunakan sigma ya kan, jumlah sampai N misalkan YI dikurangi Y bar nantinya dikuadratkan seperti itu ya. Jadi nanti SST itu adalah mencerminkan total varian maka menggunakan sigma. Nah, bagaimana apa itu dengan SSK? Jadi SSK itu sebenarnya sum of square between. Tadi kan ada antara gitu ya, between yang varian between itu. Nah, SSK itu adalah sum of square between, di antara begitu ya, seperti di antara apa? Between group biasanya, ya. Nah, jadi nanti SSK itu didefinisikan sebagai jumlah kuadrat antara antar kelompok. Kelompok apa? Yang mengukur varian. Karena apa? Karena perbedaan antara rata-rata kelompok gitu ya. Jadi nanti rumusnya juga tinggal dikalikan dengan N di sini nanti. NI ya, kalikan dengan rumus yang ini, kalikan dengan N di depannya. Sama ya, dikuadratkan juga nantinya. Jadi maknanya apa dari SSK? Maknanya itu adalah menunjukkan sejauh mana. Jadi dia itu menunjukkan sejauh mana rata-rata kelompok berbeda satu sama lain. Jadi dia itu menunjukkan sejauh mana rata-rata kelompok itu berbeda satu sama lain. Ini SSK. Nah, SSE apa? Nah, SSE itu adalah sum of square within group ya. Within group atau errornya. Jadi E-nya itu dari kata error gitu ya. Jadi sum of square error, boleh dikatakan seperti itu. Jadi apa SSE? SSE itu merupakan jumlah kuadrat dalam kelompok yang mengukur variabilitas di dalam kelompok gitu ya. Di dalam kelompok gitu, seperti itu. Maknanya apa dari SSE ini? Ini adalah menggambarkan variasi dalam kelompok yang tidak dijelaskan oleh faktor perbedaan antar kelompok. Nah, ini yang disebut dengan SSE gitu ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya, jangan lupa apa itu SST. SST itu mengukur total varian dalam data. Kalau SSK mengukur variansi akibat perbedaan antar kelompok. Ulangi ya. Jadi SST itu mengukur total variansi dalam data, SSK adalah mengukur variansi akibat perbedaan antar kelompok, sedangkan SSE adalah mengukur variansi yang tersisa di dalam kelompok. Ya, errornya gitu ya. Biasanya nanti ini akan digunakan dalam menguji hipotesis ya. Oke, ini pengenalan di awal. Nah, ada dua cara perhitungan untuk mencari SST ini. Kita menggunakan rumus perhitungan jumlah kuadrat. Kemudian yang kedua dengan matrik, tapi tidak akan saya jelaskan. Dan nanti mungkin dalam perkuliahan lanjutan kita akan bahas ya. Nah, ini tabel K sampel acak. Jadi nanti ini yang akan digunakan misalkan ya datanya misalkan Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu lainnya misalkan seperti itu ya. Pengamatannya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ini misalkan yang Islam itu nilainya berapa misalkan nanti jumlahkan berapa rata-ratanya dari satu itu berapa gitu. Yang Kristen misalkan untuk yang beragama Kristen misalkan nilainya karena dikelompokkan misalkan mahasiswa berdasarkan agamanya, nanti nilai pengamatannya misalkan setiap nilai mahasiswa dalam satu kampus bisa saja ya, atau satu jurusan misalkan banyak banget nilai statistikanya misalkan dimasukkan 60, 70 dan seterusnya, rata-ratanya berapa, kemudian jumlahnya juga dihitung berapa sampai terakhir. Kemudian nanti ada pengamatan sampelnya. Nah, dari sini dia ada yang disebut dengan jumlah totalnya.
jumlah total. Jadi nanti jumlah total itu tinggal dijumlahkan yang ini. Totalkan berapa, rata-rata totalnya juga tinggal dihitung nih. Ini dijumlahkan dibagi banyaknya data. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian cara penghitungannya nanti teman-teman itu ukuran sampel yang sama. Ukuran sampel yang sama tuh bagaimana? Misalkan nih, yang beragama Islam itu ada 100, agama misal itu ada juga 100. Nah, ini yang sama berarti. Misalkan Katolik juga 100, Konghucu 100, Hindu 100, Buddha 100, misalkan begitu ya. Nah, kalau ukuran sampel berbeda bagaimana? Misalkan Islam 100, Kristennya 50, misalkan Protestan 30, misalkan Konghucu misalkan 70 dan seterusnya. Jadi itu berbeda. Nah, gunakan rumusnya juga berbeda. Kalau yang ini nanti perbedaannya ada di sini saja sih sebenarnya. Nah, kalau ukuran sampel berbeda berarti jumlahkan total semuanya begitu. N-nya N total. Nah, kalau yang ini berarti nanti kita N-nya masing-masing dikali dengan K-nya. Gitu ya, ini jadi ada rumus-rumusnya. Nanti untuk mencari SST, ini rumusnya untuk ukuran sama, sampel sama ini kita gunakan ukuran sampel berbeda yang ini. Dengan nanti N-nya itu adalah jumlah dari N. N besar itu jumlah dari banyaknya data. SSK-nya juga nanti kita akan hitung menggunakan rumus ini sehingga nanti SSE, nah yang errornya itu bisa digunakan dengan SST dikurangi SSK. Sebenarnya seperti itu, ya. Jadi SSE sama dengan SST dikurangi dengan SSK. Nah, selanjutnya cara matrik. Kalau cara matrik ini sebagai gambaran saja, tapi tidak akan saya bahas. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus merumuskan hipotesis. Sebenarnya ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah cara menguji ANAPA ini. Pertama, kita menyebutkan asumsi-asumsi. Jadi coba saya runut dulu ya. Yang pertama ada 5 langkah. Langkah yang pertama ketika dalam pengujian ANAPA ini adalah kita menyebutkan asumsi-asumsi dan memastikan bahwa kita telah memenuhi semua persyaratan uji ANAPA. Jadi kita harus memenuhi ini, ya. Kita membuat asumsi-asumsi bahwa apa? Memastikan bahwa telah memenuhi persyaratan uji ANAPA. Itu yang pertama. Gitu ya. Jadi ini syarat atau langkah pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua dalam pengujian ANAPA ini adalah kita menyebutkan hipotesisnya. Jadi ada hipotesis nol dan hipotesis penelitian atau hipotesis pembandingnya, hak satunya. Jadi kita harus membuat atau menyebutkan hipotesis nol dan hipotesis penelitian atau hak satu. Yang ketiga, langkah ketiga, nanti kita memilih distribusi penyampelannya. Nah, gitu ya. Jadi uji ANAFA-nya itu menggunakan yang mana begitu ya, seperti itu. Jadi nanti one way atau two way yang kita gunakan begitu ya. Jadi yang ketiga itu memilih distribusi penyampelan. Jadi memilih distribusi penyampelan. Yang keempat apa? Yang keempat itu nanti langkah kita adalah menghitung statistik ujinya. Menghitung statistik uji gitu. Cari F hitungnya. Jadi nanti F hitungnya kita akan cari. Yang kelima, barulah kita melakukan membandingkan membandingkan F kritis dengan F hitung. Nah, untuk menolak atau menerima H0 biasanya seperti itu. Jadi ada 5 langkah untuk menguji ANAFA ini, gitu ya. Jadi yang pertama kita tadi sudah, yang kemudian berikutnya ini kita merumuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya H0-nya itu adalah sejumlah K rata-rata sama. Biasanya H0, sedangkan hipotesis penelitiannya itu misalkan paling sedikit ada 2 rata-rata yang tidak sama. Paling sedikit, kenapa? Bisa saja ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, taraf signifikansi yang digunakan biasanya kita menggunakan 0,05 kecuali atau biasanya juga ada yang 0,01 tergantung dari penelitiannya. Biasanya nih kalau musim-musim pemilu ini, nah biasanya taraf signifikansi yang digunakan kalau misalkan
quick count itu menggunakan 0,01. Kenapa? Karena mereka itu pengen benar-benar si hasil dari asumsi mereka begitu itu akurat gitu, akurasinya tinggi. Jadi kalau teman-teman ada quick count menggunakan 0,05 dengan 0,01, maka itu kita akan lebih percaya kepada yang 0,01. Kenapa? Ini kalau didasarkan pada uji statistik ya, gitu. Terlepas dari apakah perhitungannya itu curang atau tidak, gitu, atau dimodif atau tidak. Nah, tapi kalau secara statistik itu 0,01 lebih 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 kita apresiasi karena ini lebih akurasinya lebih tinggi, 99% artinya akurasi datanya. 1%-nya itu berarti nanti ada faktor lain atau harus dibuktikan menggunakan perhitungan secara manualnya berjenjang. Oke, yang ketiga nanti kita menggunakan atau membuat tabel ANOVA-nya. Jadi teman-teman harus menggunakan tabel ANOVA dan ini langkahnya. Teman-teman cari untuk perlakuan SSK-nya cari, errornya juga cari, SSE-nya kemudian SST-nya kita cari. Nah, kemudian setelah itu derajat kebebasannya ini ada nanti untuk ukuran sampel yang sama dan ukuran sampel yang berbeda untuk SSK dari sumber variasi yang berdasarkan perlakuan itu sama saja nanti yaitu rumusnya adalah K-1 jumlah totalnya. Jadi totalnya ada kalau misalkan agama 5 misalkan berarti K-nya 5, 5 kurangi 1 gitu ya, mau ukuran sama ataupun ukuran berbeda untuk SSK. Berbeda nanti untuk SSE, untuk errornya, ini bisa menggunakan kalau ukurannya sama, K dikali N-1. N itu banyaknya datanya. K dikali dengan N-1. Misalkan data semuanya yang mahasiswa itu ada 550. Berarti nanti K-nya 5 kali 550 kurangi 1. Gitu jadi 549 dikali dengan K-nya ada 5. Nah ini derajat kebebasannya tinggi ya. Kemudian kalau misalkan ukuran sampel berbeda berarti jumlah total dikurangi dengan K saja. Jadi nanti kalau ukuran sampelnya adalah berbeda gitu ya. Misalkan berbeda kalau ini ukurannya sama. Kalau berbeda itu misalkan 550 nanti dikurangi dengan 5 saja langsung gitu ya. Oke, nanti untuk SST itu untuk yang ukuran sampelnya sama, rumusnya NK-1 untuk ukuran berbeda N total dikurangi 1. Nah, nanti untuk MS-nya, MSK-nya nanti tinggal dicek. Nah, apa sih sebenarnya MSK? Nah, ini kan tadi kita baru membahas atau saya baru menjelaskan tentang SSK itu apa, SSE itu apa, dan SST itu apa gitu. Nah, ini di sini saya akan melanjutkan atau menambahkan keterangan untuk MSK dan MSE ya. Nah, MSK itu sebenarnya hasil pembagian antara SSK dibagi dengan K-1 atau MSK itu adalah min square between group. Nah, ini MSK. Jadi definisinya itu adalah dia rata-rata kuadrat, min rata-rata kuadrat untuk variabilitas antar kelompok, between antar kelompok. Itu definisinya ya. Jadi MSK itu adalah rata-rata kuadrat untuk variabilitas antar kelompok atau dihitung dengan cara SSK dibagi dengan K-1 begitu ya. Nah, sedangkan kalau dari aspek makna, apa sih makna dari MSK itu? MSK itu maknanya itu adalah mengukur rata-rata variasi antar kelompok dan digunakan dalam perhitungan nilai statistik F. Gitu pasti akan digunakan gitu ya. Jadi ini mengukur rata-rata variasi antar mengukur rata-rata variasi antar kelompok. Ya, jadi ini untuk mengukur variasi antar kelompok, rata-rata antar kelompok. Oke, itu MSK. Apa itu MSE? Jadi ini error berarti ya. Error jadi mean square error. Group. Within group ya. Within group. Jadi kalau MSK itu between, kalau MSE berarti dia within group
ya, tapi dia mean square-nya adalah error. Definisinya apa? Rata-rata kuadrat untuk variabilitas dalam kelompok. Error tentunya ya. E-nya adalah error seperti itu. Nah, maknanya apa MSE ini? Teman-teman harus paham. Jadi MSE itu adalah mengukur rata-rata variasi dalam kelompok. Jadi mengukur rata-rata variasi dalam kelompok. Gitu, seperti itu. Nah, nanti terakhir setelah dicari MSK dan MSE-nya, barulah kita cari F hitungnya dengan cara MSK dibagi dengan MSE. Gitu. Inilah yang akan kita bandingkan dengan apa namanya? F tabelnya gitu. Atau uji kritisnya, daerah kritisnya kita akan tolak kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Bagaimana cara membaca F tabelnya nanti kita akan lihat di contoh soal yang lebih lengkap terkait dengan MSA dan MSB itu sendiri, begitu ya. Oke, ini daerah reject penolakannya ada di sebelah sini. Ini daerah penerimaannya. Oke, kita akan lihat contoh soal. Misalkan berikut adalah data kecepatan merakit produk dalam menit yang dihasilkan oleh 4 macam operator. Jadi K-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini berarti jumlah datanya sama ya. Jumlah datanya sama. Taraf signifikansinya kita ambil 5%. Pertanyaannya, apakah rata-rata kecepatan merakit produk yang dihasilkan beberapa mesin tersebut berbeda atau sama? Nah, kita harus menguji. Yang pertama, kita uji hipotesisnya dulu, rumuskan hipotesis, H0-nya, asumsikan, jadi asumsikan dulu ini adalah normal ya, berdistribusi normal, mengasumsikannya dia normal. Oke, kemudian H0-nya, H0-nya itu biasanya rata-rata kecepatan merakit 4 produksi mesin ini adalah sama. Kemudian hipotesis pembandingnya atau hipotesis penelitiannya itu H1-nya paling sedikit ada 2 mesin dengan rata-rata kecepatan merakitnya itu adalah berbeda. Taraf signifikansinya 0,05 karena 5%. Kemudian derajat kebebasannya adalah K-1 karena ini variabelnya sama ya, jumlah datanya itu sama tiap mesin. Jadi langsung saja K-1 yaitu 3. Kemudian V2-nya berarti nanti K dikali N-1. K-nya N-nya berapa? N-nya 5. Mesin kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikurangi 1, N-1. Kalau K berarti K-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gitu ya. 16 nanti digunakan. Oke, nah bagaimana cara mengujinya? Berarti pertama uji nilai statistik itu kita cari totalnya. Masing-masing mesin itu 16, rata-ratanya berapa? 60 dibagi 5, 12. Ini juga 80 untuk yang mesin kedua rata-ratanya 80 bagi 5, 16. Mesin ketiga jumlah totalnya itu adalah 90 dibagi dengan 5, 18. Kemudian mesin keempat jumlah totalnya 70, rata-ratanya adalah 14. Nanti totalnya kita jumlahkan 60 tambah 80 tambah 90 tambah 70 itu udah 300. Kemudian rata-ratanya juga kita cari 12 ditambah 16 tambah 18 ditambah 14. Ini rata-ratanya berapa? Rata-rata totalnya adalah 15 begitu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan cek nih datanya. Nah, kita cari SST. SST itu gimana cara perhitungannya? Tinggal kita kuadratkan. Kan tadi udah jumlahnya ya, dikuadratkan dikurangi dengan ini. Jadi 12 kuadrat. Nanti untuk yang ini 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat tambah 14 kuadrat sampai terakhir jadi semuanya sampai 18 kuadrat dijumlahkan 13 kuadrat ini tuh pakai kurung ya. Nah, ini jumlahkan dulu dikurangi dengan apa? Total dikuadratkan dibagi dengan 20. Itu 20 dari mana? Jumlah totalnya. Gitu ya. Ini kan ada 20. Ini ada 5 kali 4 20 gitu. Jadi dibagi dengan jumlah total. N-nya itu adalah 20 jadi 216. Ini SST. Kemudian SSK-nya bagaimana cara menghitungnya? Kalau SSK itu dari jumlah total gitu ya. Ini 60 kuadrat tambah 80 kuadrat tambah 90 kuadrat tambah 70 kuadrat. Nanti sorry, ini pakai kurung dibagi berapa? Ada datanya ada 5 gitu. Seperti N kali K ya. Di sini jangan lupa dibagi dengan N. N-nya itu banyaknya data 1 2 3 4 5 gitu ya.
dibagi dengan N dikurangi dengan nanti 300 kuadrat dibagi dengan 20. SSK-nya 100. Nah, setelah SSK berarti SSE errornya itu berarti tinggal kurangi aja ya. Karena tadi SST itu adalah SSE dikurangi SSK gitu. Sorry ditambah SSK. Sehingga kalau mencari SSE ya sudah berarti tinggal dikurangi aja selisih 216 dikurangi dengan 100 106 16. Berikutnya kita masukkan ke tabel ANOVA-nya. Harus banget ini ya menggunakan tabel ANOVA. Teman-teman harus buka. SSK-nya berarti tulis 100 di sini. Tadi sudah perhitungkan SSE-nya 116 dari mana dari sini. SST-nya 216. Derajat kebebasannya berarti dia untuk perlakuan karena K-nya itu adalah 4. 4 kurangi 1, 2, 3, 4 mesin. 4 kurangi 1 berarti 3. Nah ini N-nya itu adalah 5 ya. 5 dikurangi 1, 4 dikali 4, 16. Oke. Ini NK dikurangi 1. N-nya adalah 5. N-nya 5 dikali ke dengan K-nya 4. Jadi 5 kali 4 dikurangi 1, 20 kurangi 1, 19. Oke, nah MS, untuk MSK-nya bagaimana? MSK itu rumusnya SSK dibagi K-1. Jadi tinggal 100 aja. Ini 100 dibagi 3 adalah 33,3. Nah, kemudian yang ini untuk MSE berarti SSE dibagi dengan ini yang 116 dibagi 16. 7,25. Nah, setelah itu barulah cari F-hitungnya. F-hitung itu adalah MSK dibagi MSE. Berarti nanti 33,33 ini dibagi dengan 725. Hasilnya adalah 4,598. Sebenarnya kalau udah masuk ke tabel ini sangat mudah banget untuk menghitung ujian apa ini gitu. Seperti itu ya. Ribet itu membaca atau membaca rumus-rumusnya saja. Dalam aplikasi ini sangat-sangat mudah gitu. Nah, barulah kita rangkum lagi, rapikan lagi. Nah, intinya kita mendapatkan F hitungnya di sini. Nah, setelah mendapatkan F hitung, barulah kita akan cari F tabelnya. F tabelnya itu bagaimana? Nah, ini F tabelnya ternyata 3,24. Caranya bagaimana? Untuk derajat kebebasannya 0,05. Karena nanti kalau 0,01, teman-teman juga beda lagi nih tabelnya. Nilainya akan beda kalau 0,01. Ini cari P2-nya itu berarti dia 16. Kemudian derajat kebebasan yang keduanya itu adalah 3 gitu ya. K-1. Jadi 4 kurangi 1 3. Tinggal dicek 16 ke 3 berarti jawabannya 3,24 begitu ya. Ini daerah penolakannya, rejection-nya untuk 3,40 sebelah kanan berarti 324. Oke gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah rata-rata kecepatan merakit produk beberapa mesin itu tidak sama gitu. Tidak sama artinya ya sudah tidak sama berarti minimal ada satu pasang itu yang memiliki rata-rata berbeda begitu. Minimal ya. Nanti harus dicek lagi, ada lagi nanti rumusnya untuk mengeceknya. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana kalau tipenya itu jumlahnya adalah berbeda nih. Yang ini ada 4, kemudian ini ada 6, kemudian ini adalah 5. Bagaimana kalau misalkan tipe mobil misalkan ada berbeda, segini 0,5, apakah nanti rata-rata cacatnya itu sama ketiga tipe tersebut atau berbeda? Nah, ini berarti menggunakan rata-rata hipotesisnya juga sama, tapi hati-hati di sini karena berbeda. Nah, untuk derajat kebebasannya tetap ini 1 2 3, 3 kurangi 1 jadi 2 untuk yang derajat kebebasan yang pertama, derajat kebebasan yang kedua yang berbeda nih. Pakai N total. N total itu jumlahkan berarti 4 tambah 6 kemudian ditambah 5. 15 dikurangi nanti 3 gitu ya, seperti itu. K-nya kan berapa? K-nya ada 3, 1, 2, 3, 3 tipe mobil. Jadi nanti 15 kurangi 3 adalah 12 gitu ya. Oke, kita tabelnya di sini untuk A-nya itu jadi berapa di sini? Totalnya dari 23, kemudian nanti total yang B21 ini 36, rata-ratanya kita cari. Rata-rata totalnya berarti jumlahkan ini dibagi dengan 3 biji berarti 5,84. Kalau yang ini jumlahkan aja 23, 21 sama 36, 80 ya, 30, 50, 60, 70, 80. Oke, seperti itu. Cari SST-nya.
SST-nya berarti nanti 65,3, SSK-nya adalah 38,28, SSE-nya berarti tinggal dikurangi saja ya, SST dikurangi SSK 27,05, masukkan ke tabel ANAFA-nya. Tadi sudah kita dapatkan perhitungannya ya. Nanti dibagi dengan K-1. Hati-hati karena ini adalah datanya berbeda, berarti nanti di error itu berbeda di sininya. N-K, bedanya di error ya. Seperti itu. Dia N-K-nya berarti nanti 12 kita gunakan, berarti tinggal ini dikurangi 12 adalah 2,254, kemudian ini 38 dibagi dengan 2 berarti 19, kemudian hitungnya adalah tinggal dibagi 19 dibagi dengan 2, 8,49. Nah, seperti itu barulah kita cari nanti F tabelnya itu adalah 12 kemudian 2. Nah, 2 berarti 12 2 untuk 0,05 berarti di sini. Nah, 3,89 ini F tabelnya. Bagaimana kalau begitu? F hitungnya 8,49, F tabelnya adalah 3,89. Berarti bagaimana F hitungnya lebih besar? Sehingga 0 ditolak berarti ada yang berbeda. Rata-rata di antara yang ketiganya. Atau tidak sama. Gitu ya. Baik, nah ini bagaimana yang two way ANOVA. Jadi pengujian dilakukan tidak hanya melihat satu faktor pelakuan saja, tetapi juga dengan pertimbangan faktor blok, gitu, faktor yang lain. Makanya nanti kita akan kenal dengan SST-nya itu ada SSB di sini. Ada bukan hanya SSK dan SSE saja, tapi ada SSB, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan SSB? Tentunya kita akan cek nih. Karena SSB itu sebenarnya ini jumlah sum of square dari apa namanya antar kelompok, jumlah kuadrat antar kelompoknya. Jadi SSB itu sebenarnya ketika sama dengan SSK itu istilahnya itu menggambarkan variansi antar kelompok dalam uji ANAFA. Ini kalau SSB-nya itu sama dengan SSK ya. Atau SSB itu digunakan untuk menentukan apakah nanti perbedaan antar kelompoknya itu adalah signifikan atau tidak. Ini kalau kita bicara tentang SSB, atau dia itu mengukur jumlah kuadrat deviasi antar rata-rata tiap kelompok dan rata-rata keseluruhan, gitu ya. Jadi mengukur jumlah kuadrat deviasi antar rata-rata tiap kelompok gitu ya, dan rata-rata keseluruhan gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana untuk two way ANOVA. Berarti tadi saya sampaikan contoh misalkan agamanya adalah 5, ke bawahnya itu misalkan kelompok usia gitu, bisa seperti itu. Nah, ini rumus untuk SST, SSK, dan SSB-nya. Sepertinya agak sedikit, apa ya, sebenarnya ini yang di tabel ini tuh jumlah normal aja dijumlahkan dari yang ini tuh berapa jumlahnya, rata-ratanya berapa gitu loh. Jumlah total ini berapa, jumlahkan angka-angka ini, totalnya nanti dibagi dengan banyaknya data. Ini rata-ratanya. Kalau yang bawah berarti jumlah yang ini berapa, ini jumlah total, rata-ratanya tinggal ini dibagi dengan banyaknya data. Begitu ya. Seperti itu. Kita lihat di soal saja akan lebih mudah. Tapi jangan lupa untuk yang two way ANOVA berarti hipotesis yang kita buat atau itu juga ada dua gitu hipotesisnya ya. Hipotesis pertama berarti H0 untuk mencari alfa. Alfa itu untuk yang treatment kolom gitu, kolom yang ke bawah, dan B-nya itu baris gitu ya. Jadi untuk A itu adalah nanti pengaruh kolom 0 atau apa namanya tidak ada pengaruh kolom. Nah, paling sedikit ada satu alfa tidak nol atau ada pengaruh kolom gitu ya. Nanti untuk yang B-nya berarti yang baris ya. Untuk yang baris itu yang ke sini gitu ya. Jadi kalau kolom itu yang ini kolom. Kita akan ngecek apakah ada pengaruh gitu perbedaan agama ini gitu ya. Atau yang baris itu yang ini. Berarti apakah
tiap level usia itu akan berpengaruh gitu ya, seperti itu. Misalkan terhadap kegemaran sesuatu, misalkan atau apapun itu gitu, atau kegiatan-kegiatan agama, atau misalkan membandingkan tentang respon terhadap sesuatu aktivitas gitu ya. Signifikansinya alfa biasanya 0,05. Kemudian untuk tabelnya kita gunakan seperti ini ya. Nanti SSK-nya cari, SSB-nya juga sama, SSE-nya cari, SST juga sama. Nanti MSK, MSB dan MSE-nya tinggal kita cari. Nah, nanti untuk hitungnya MSK dibagi MSE, kemudian untuk yang blok MSB dibagi dengan MSE. Nanti tinggal dicek kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak begitu. Kita lihat di contoh soalnya ya. Misalkan begini. Oke, suatu percobaan dilakukan untuk menentukan yang mana yang lebih baik dari 5 sistem rudal yang berlainan. Diukur laju pembakaran bahan bakar dari 20 penembakan statis. 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Gunakan misalkan taraf signifikansinya adalah 5% untuk menguji hipotesis. Yang A, adakah pengaruh jenis bahan bakar? Nah, jenis bahan bakar atau misalkan jenis bensin atau bahan bakar itu kan banyak ya, seperti itu. Atau misalkan selain rudal, misalkan dalam mobil ada yang menggunakan solar, menggunakan bensin dan lain sebagainya. Ini juga cek apakah ada pengaruh jenis bahan bakar. Apakah ada jenis pengaruh misalkan penggunaan apa nama atau jenis mobilnya, misalkan bisa saja ya seperti itu. Adakah pengaruh faktor sistem rudal? Berarti rudal mah berarti yang ke pinggir yang ini. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, masing-masing kita buat hipotesisnya. Untuk yang jenis bahan bakar berarti nanti dengan H0 baris, kemudian untuk yang kolom berarti nanti pengaruh rudalnya, jenis bahan bakar ini. Rudal itu ke bawah ya, sorry ya, ini kan rudal 1, 2, 3, kalau bahan bakar itu ke samping. Ini bahan bakar, ini kalau ke bawah ini rudalnya. Rudal satu gitu ya, rudal perbandingan di antara misalkan jenis bahan bakar satu, rudal ini berbeda nggak di antara mereka, paling sedikit satu jenis rudal. Makanya kalau teman-teman punya data itu dianalisis nih, ini apakah menggunakan UJT atau chi-square atau misalkan dengan ANAVA gitu. Nah, disesuaikan saja nanti data-data yang teman-teman punya itu dengan cara perhitungan di sini gitu ya. Oke, terasa signifikansinya karena ini P1-nya berarti K-1 ada 4. 4 kurangi 1 berarti 3. P2-nya berarti B dikurangi 1, nanti B-nya itu ada 5. Nah, ada 5 dikurangi 1 berarti 4 dikalikan dengan K-1, 3, 12. Untuk yang B bagaimana? Untuk yang B berarti B-1 ada 5-1 gitu ya. Berarti nanti P2-nya adalah 4 kali 3 sama-sama 12 ya. Bedanya itu ada di P1-nya saja. Oke, kita lihat perhitungannya. Untuk statistiknya berarti jumlahkan masing-masing. Untuk yang sistem rudal berarti 12 tambah 2 tambah 8 tambah 1 tambah 7 itu jumlah 30. Kalau ke samping 12 tambah 20 tambah 13 tambah 11 jumlahnya 56. Oke ya. Untukannya di 4, yang ke bawah ada 5. Oke, berarti SST-nya kita dapatkan. Berarti ini tinggal dijumlahkan semuanya 12 kuadrat, 2 kuadrat sampai 20 kuadrat, 14 kuadrat sampai dengan ke sini. Jadi semua dijumlahkan, nanti kurangi dengan 200 dibagi dengan 5 kali dengan 4. Derajat kebebasannya tadi ya, B kali K-nya. SST, SSK-nya berarti nanti ini juga sama. Jumlahkan dulu nanti 30 kuadrat tambah 80 kuadrat, jumlahkan, bagi dengan 5 masing-masing, dikurangi dengan 200 dibagi 5 kali 4. Nanti SSE-nya tinggal dikurangi saja ya. Nah, kemudian SSB untuk yang SSB berarti untuk yang bahan bakar, berarti nanti ini jumlahnya sorry bahan bakar lagi ya. Untuk SSB-nya jadi 6 kuadrat ini dijumlahkan. Oke dulu baru nanti dikurangi. Oke, SSB-nya. Nanti SSE-nya tinggal SST dikurangi SSK dikurangi SSB. Gitu ya, berarti jumlahnya adalah 24. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja. SSK-nya kan tadi sudah 310, SSB-nya 184, SSN-nya 24. SST-nya adalah
apa namanya 518, SSE-nya adalah hasil dari pengurangan ya. SST dikurangi ini hasilnya 24 gitu ya. Ya sudah, nanti tinggal dibagi aja MSN-nya berarti 24 dibagi 12, jadi 2. Untuk MSB-nya berarti 184 dibagi 4, nilainya 46. Untuk MSK-nya adalah 310 dibagi dengan 3, nilainya 103,3. Nanti F hitung untuk A-nya MSK dibagi dengan MSE gitu ya. Gitu, MSK-nya adalah 103,33. MSE-nya berapa? 2 di sini ya dibagi dengan 2. MSB-nya berarti nanti 48, 46 dibagi dengan 2, 23. Oke, tinggal cari F tabelnya. Nah, untuk F tabelnya untuk yang A itu kan 3, 12, berarti 12 ke 3. Nah, di sini. Nah, berarti 3,49. Sedangkan untuk F tabelnya berarti untuk tabel yang kedua dia 4, kemudian 12 juga sama ya. 12, 3, 2, 6 begitu. Hasilnya ternyata F hitungnya kan ini ada 23 dan 51 ya. F hitungnya itu berapa lebih besar daripada F tabel sehingga H0 ditolak. Artinya ada perbedaan gitu ya di antara atau kesimpulannya kepercayaan terdapat pengaruh jenis bahan bakar dan terdapat juga pengaruh sistem rudal begitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana teman-teman kalau misalkan ingin mengecek nih, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalau misalkan ingin menghitung F tabelnya tetapi menggunakan Excel misalkan. Boleh-boleh saja ya menggunakan Excel. Tapi nanti di sini fx-nya nanti teman-teman pilih yang fine atau di sini ANOVA aja tulis ANOVA, nanti dia akan arahkan ke sini. Nah, tinggal klik aja 2 kali. Nah, oke, kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Angkanya itu ada sebentar kita akan cek. Nah, ini dia. Nah, di sini probability-nya, contoh misalkan yang A ya, 0,05 tinggal masukkan aja 0,05. Oke, untuk freedom yang pertamanya itu berapa? 3 ya di sini. Yang keduanya 12. Hasilnya sudah langsung di sini berapa? 3,49 sama ya, 3,49 gitu. Jadi sama saja 3,49. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti apa namanya? Kalau di sininya itu 4. Nah, di sininya 4. Nah, kalau 4 berarti 3,26 berarti ya. 3,26. 3,26 kita cek di sini apakah sama 3,26? Iya, 3,226. Sama seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan Excel juga boleh. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki tabelnya, tidak punya tabel tinggal masukkan saja. Baik, itu dulu untuk pertemuan penjelasan tentang apa namanya uji ANAPA ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.